lisinopril, dikasih simvastatin 20 mg pada malam hari, dan aspirin 75 mg. Nah, dari terapi ini dan data pendukung yang disampaikan pada saat kita mengkolek data pasien, kira-kira teman sejawat menemukan masalah apa? Oke, secara keseluruhan, bagaimana terapi non-farmakologi yang disarankan teman sejawat kalau kita melihat riwayat pasien seperti ini? Ya, semua pasti sudah tahu bahwa dengan riwayat keluhan seperti ini, dengan berat badan tadi disampaikan di data sebelumnya bahwa pasien mengalami berat badan. Sayang saya tidak menampilkan berat badan pasiennya, tetapi di dalam data aslinya pasien ini mempunyai BMI 29. Artinya OB level 1, obesitas level 1. Nah, bagaimana terapi non-farmakologi yang disarankan? Edukasi nutrisi, edukasi aktivitas. Tentu itu dua hal yang kita sarankan kepada pasien. Selain juga tadi merubah gaya hidup. Nah, terus kemudian bagaimana terapi farmakologinya? Adakah teman sejawat menemukan permasalahan dalam terapi farmakologinya? Apakah pemberian terapi untuk pasien dengan high risk CKD tadi, high risk dengan jantung tadi sudah cukup optimal, diberikan simvastatin 20 mg dengan riwayat keluarga yang sudah meninggal? Kemudian adakah isu kepatuhan pasien terkait obat yang digunakan sehingga HbA1c tidak tercapai? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman sejawat bisa menggunakan berbagai metode. Salah satu metodenya adalah metode yang disampaikan oleh Kipol, ya, yaitu untuk mengguiden kita masalah DRP, untuk menuntun sebenarnya ada nggak sih masalah terkait obat yang digunakan oleh pasien. Apakah obat yang diberikan dosisnya terlalu rendah, dosisnya, apakah ada efek samping yang tidak bisa ditoleransi oleh pasien, apakah pasien membutuhkan terapi lainnya, apakah kemudian ada masalah terkait dengan kepatuhan karena penggunaan obatnya. Nah, dari sini nanti teman sejawat akan buat tabel. Ya, dibuat tabel, apakah pasien membutuhkan terapi lainnya, dilihat. Pasien mempunyai keluhan apa? Kalau misalkan, kalau pasien mempunyai keluhan misalnya kesemutan, artinya sudah hampir kita bisa curiga ada gejala neuropati. Cek laboratoriumnya, hasil laboratoriumnya seperti apa? Adakah obat yang sudah diberikan? Ataukah perlu ada tambahan obat? Nah, seperti itu. Nah, beberapa masalah tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fatimah ya untuk mengatasi intoleransi terhadap metformin, karena metformin merupakan satu-satunya terapi yang cukup signifikan terhadap kenaikan HbA1c adalah dengan cara tadi diminum pada saat makan malam, ya, terutama pada saat porsi makan terbanyak hari itu, ya, sehingga tadi posisi perut dalam keadaan penuh, dan malam hari pada saat motilasi lambung tidak bergerak secara aktif. Namun, untuk mencegah terjadinya isu kepatuhan, alangkah baiknya apabila pada saat pemberian metformin, maka kita menggunakan metformin dengan bentuk sediaan lepas lambat. Sehingga pada saat diminum si pasien itu obat akan bekerja lebih lama dan dilepaskan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, ini yang sudah disediakan oleh PT Merck dalam bentuk Glucopak Extended Release. Nah, tetapi apabila ternyata dengan pengobatan tersebut tidak mencapai target, bisa dapat menjadi pertimbangan adalah salah satunya terapi kombinasi. Terapi kombinasi ini biasanya menjadi satu pilihan terapi dari pasien diabetes mellitus apabila monoterapi tidak berhasil mencapai target. Kemudian apabila langsung dijumpai kondisi pasien dengan kondisi HbA1c seperti kriteria beberapa guideline, 7,5 untuk AACE, 8,5 untuk CDA, dan kemudian A1C 9% untuk ADA. Jadi tergantung guideline yang kita gunakan. Nah, tetapi jika kombinasi dua macam obat tidak berhasil membantu tercapainya target A1C, maka kita bisa mulai mempertimbangkan adanya pemberian kombinasi 3 macam obat atau triple terapi. Nah, bentuk sediaan ini sudah disampaikan tadi di awal oleh dokter adalah bentuk sediaan kombinasi tetap atau fixed dose combination ya yang membantu pasien untuk mencapai terapi dengan menyederhanakan cara penggunaan obat.
Nah, tadi sudah sedikit mengenai kasus-kasus yang kita jumpai pada saat kita bertemu dengan pasien. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi adalah apakah cukup teman sejawat bertemu pasien dalam waktu 10 menit, 15 menit, atau mungkin setengah jam, atau mungkin 1 jam untuk merubah secara keseluruhan total kehidupan pasien? Ya, tentunya tidak cukup. Kenapa? Karena kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membantu pasien melakukan perubahan dalam gaya hidupnya dan meningkatkan pasien untuk self-efikasi maupun manajemen diabetes. Nah, ini ada ada satu metode yaitu DSME, merupakan edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan ya. DSME ini memfasilitasi. Jadi kita yang mengempower pasien. Jadi pasien kita tingkatkan kemampuannya, kita tingkatkan pengetahuannya terkait dengan diabetes. Ada 4 hal yang kita tingkatkan pengetahuan untuk pasien. Yang pertama adalah manajemen nutrisi, yang kedua ada aktivitas atau latihan fisik, kemudian perawatan kaki. Kenapa harus perawatan kaki? Karena biasanya akhirnya komplikasi sampai ke kaki. Dan yang terakhir adalah manajemen stres. Nah, yang kadang-kadang kita lewatkan atau kita tidak pernah perhatikan adalah stres dari pasien diabetes. Saya mempunyai komunitas dengan pasien diabetes di rumah sakit yang beranggotakan kurang lebih ada 60 pasien ya diabetes tipe 2 dengan riwayat penyakit lebih dari 5 tahun. Beberapa dari mereka menyampaikan bahwa HbA1c mereka dapat terkontrol dengan baik apabila mereka mengelola makanan, mengelola gaya hidup seperti olahraga, mereka bisa lakukan. Tetapi yang mereka kesulitan adalah mengontrol stres. Nah, kadang-kadang pada saat kita memberikan edukasi ke pasien tanpa kita sadari, kita justru menakut-nakuti pasien. Nah, itu yang menyebabkan salah satu faktor pencetus HbA1c juga menjadi tidak tercapai. Nah, bagaimana cara memberikan edukasi terstruktur dan berkelanjutan? Sebenarnya di dalam sudah disampaikan bahwa diabetes self-management education and support untuk pasien diabetes tipe 2 harus diberikan bersamaan antara edukasi terkait penyakitnya dan obat-obatannya, nutrisi, dan edukasi terhadap stress management. Nah, kapan ini harus diberikan? Pertama, pada saat pasien didiagnosis pertama kali, kita langsung masukkan DSME-nya. Edukasi nutrisi, edukasi emosional, dan kemudian diabetes self-management education dan supportnya. Kemudian diulang lagi kapan? Diulang lagi adalah ketika tahunan untuk mereview kembali pengetahuan pasien, kemampuan pasien terkait dengan DSME. Diulang lagi ketika terjadi komplikasi. Dan diulang lagi ketika kemudian pasien dirawat atau mengalami transisi penyakit ya. Jadi DSME tidak cukup diberikan pada saat pasien menderita 1 kali penyakit diabetes, kita anggap bahwa itu sudah selesai, tapi terus diulang secara berkala. Nah, namun sayangnya tadi sudah saya sampaikan, keterbatasan waktu membuat komunikasi kita sangat singkat sekali berjalan. Banyak sekali pasien yang datang tidak sebanding dengan waktu pelayanan. Kadang-kadang teman sejawat tidak hanya tidak punya waktu pelayanan, tidak punya juga ruang konseling yang cukup memadai untuk berkomunikasi dengan pasien, menjaga privasi pasien, agar kita saling berinteraksi dengan nyaman. Nah, untuk mengatasi masalah ini, berarti kita perlu nih teman sejawat, satu metode yang berbeda, perlu ada intervensi teknologi untuk menjembatani komunikasi antara apoteker, dokter nutrisi, dokter gizi, dan kemudian dokter jiwa untuk berinteraksi terus dengan pasien. Nah, saya tertarik sekali dengan DSME berbasis mobile aplikasi karena ini menurut saya merupakan satu-satunya cara agar kita bisa berinteraksi dengan pasien secara terus-menerus. Ya, di sini kita lihat dalam bagian ini ada pasien ya yang terhubung dengan dokter, dengan ahli gizi, dengan perawat dan lain-lain melalui aplikasi yang kalau saat ini saya sebut dengan aplikasi Sahabat Diabetes. Saat ini memang saya sedang melakukan penelitian terkait aplikasi mobile ini. Apakah bisa aplikasi ini meningkatkan self-efikasi? Apakah bisa aplikasi ini menjembatani komunikasi? Apakah bisa aplikasi ini meningkatkan kemampuan pasien? Dan pada ujungnya, apakah bisa aplikasi ini meningkatkan kualitas hidup pasien? Ini yang memang dalam masih proses penelitian. Nah, ini sebagai contoh saja teman sejawat semua.
Ya, jadi ini aplikasi ini bisa nanti kita masukkan ke HP pasien ya. Jadi di HP pasien tentunya pasien itu harus persyaratan pertama dia harus memiliki handphone dan familiar dengan handphonenya. Dan kemudian nah ini di aplikasi ini kalau kita lihat yang pertama adalah video. Mengapa harus dengan video? Karena kalau pasien harus membaca satu kadang beberapa pasien diabetes yang sudah berumur mengalami masalah dengan penglihatan sudah kabur, dia akan kesulitan untuk membaca. Kedua, video lebih menarik dibandingkan tulisan. Jadi kita siapkan beberapa video terkait dengan edukasi pasien. Ada video tentang perjalanan penyakit, jadi dengan itu secara visual kita tunjukkan kepada pasien bagaimana sih perkembangan penyakit sehingga pasien memahami dan lebih mengerti. Kemudian ada lagi video tentang nutrisi. Kemudian ada lagi video tentang senam kaki dan seterusnya. Nah, beberapa menu di dalam aplikasi nanti bisa dipilih disesuaikan dengan kebutuhan dokter, apoteker dengan pasiennya. Ini juga disusun berdasarkan kolaborasi bersama. Ya, di sini ada namanya resep elektronik. Semua resep pasien kita record di dalam resep elektronik. Fungsinya untuk apa? Pada saat pasien itu mengunjungi tempat kesehatan lainnya, pada saat pasien itu membeli obat lainnya, apoteker bisa melihat obat-obatan apa yang saat ini dikonsumsi. Dokter-dokter juga bisa melihat obat yang sebelumnya dipakai oleh pasien seperti apa. Sehingga apa? Sehingga bisa mencegah terjadinya permasalahan terkait obat. Duplikasi, kemudian obat-obatan yang tidak perlu diberikan karena memang sudah diberikan sebelumnya. Jadi di sini sudah ada recordingnya. Nah, ini adalah tampilan wajah. Jadi nanti pasien bisa klik nih di sini pemberi asuhan pasien siapa saja. Ada dokter penyakit dalam, ada dokter jiwa, ini dokter Aswin penyakit dalam, kemudian ini dokter Fetingli, dokter ahli gizi, saya sebagai apoteker, dan kemudian ini ada perawat yang nanti juga akan mendampingi pasien. Nah, inilah yang kita sebut dengan kolaborasi. Nah, obat-obat yang obat-obatan yang diberikan oleh pasien kita juga masukkan ke dalam handphone pasien ya. Jadi obat tersebut kita kasih waktu reminder. Misalnya contoh